Halo Bapak Ibu Guru semua, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uh, proses pelaksanaan kinerja. Yang pertama nanti pada tampilan pengelolaan kinerja Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar akan seperti tampilan gambar berikut, di mana tampilan ini akan tampil setelah Bapak Ibu menyepakati atau menyetujui perencanaan kinerja yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu cek langkah observasi. Cek langkah observasi yang ada di lingkaran merah tersebut di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, setelah itu adanya pre-observasi atau diskusi persiapan observasi kelas. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana di bagian pertama itu adalah kumpulkan eh, dokumen persiapan observasi kelas, misalnya modul ajar atau RPP, beserta perangkat pembelajaran yang akan diobservasi. Info yang saya dapatkan untuk modul ajar dan RPP yang dikumpulkan adalah RPP atau modul ajar atau perangkat pembelajaran yang akan diobservasi dan jadwal yang sudah disepakati bersama dengan kepala sekolah. Nah, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Jadi tidak boleh lompat-lompat ya Bapak Ibu, atau tidak boleh misalnya langsung mengerjakan di bagian kedua. Gitu. Jadi harus berurutan, tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila langkah yang pertama belum selesai atau langkah yang sebelumnya belum selesai. Di sini pertama kumpulkan dokumen persiapan dengan mendiskusikan dengan atasan untuk mengisi target perilaku apa saja dan jadwal untuk observasinya. Nah, di sini formulir diskusi persiapan itu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan atau kepala sekolah Bapak Ibu. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberi tanda checklist pada kotak. Tampilannya akan seperti ini, lalu isi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi nanti yang pertama di poin nomor 2 Bapak Ibu klik perilaku yang akan diperbaiki. Di kolom ketiga Bapak Ibu ketikkan saja atau isi kolom upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi target tersebut. Untuk jadwal observasi sendiri nanti Bapak Ibu isikan apabila sudah terjadi kesepakatan dengan kepala sekolah untuk jadwal observasinya. Yang pertama di kolom nomor 4 Bapak Ibu pilih tanggal untuk pelaksanaan observasinya. Di kolom kelima pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi. Lalu di kolom keenam mata pelajaran apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada observasi. Misalnya matematika berarti modul ajar yang atau RPP yang Bapak Ibu upload adalah matematika di langkah pertama tadi dan sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Di kolom ketujuh, gunakan kolom 7 ini untuk memberikan informasi penting lainnya untuk kepala sekolah. Misalnya jamnya atau ruangannya di mana juga boleh. Nah, ini untuk unggah dokumen. Setelah itu unggah dokumen, RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, tinggal klik unggah. Lalu apabila ada yang ingin mengganti dokumen, silakan Bapak Ibu klik di poin nomor 9, edit atau mengganti dokumen. Perlu diperhatikan RPP modul ajar atau perangkat asesmen itu formatnya berbentuk PDF maksimal 10 MB. Apabila sudah yakin, silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Nah, ketika dokumen berhasil dikumpulkan, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Nah, Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Nah, pesannya di sini adalah Bapak Ibu harus secara berkala mengecek halaman ini, halaman pengelola pelaksanaan observasi pada PMM. Nah, di menunggu atasan melakukan observasi, di situ ada cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dari
rincian dari isian yang sudah Bapak Ibu isi tadi di langkah kumpulkan dokumen persiapan. Nah, berikut adalah tampilan rincian observasi. Informasinya terdiri dari jadwal, baru kelas, jenjangnya, mata pelajaran sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah pilih pada pre-observasi. Nah, di poin kedua itu atasan akan mengisi dokumen observasi. Contohnya di sini adalah keteraturan zona kelas. Observasi yang dinilai berhasil jika, nah ini sesuai perilaku yang ingin Bapak Ibu capai. Di situ ada fokus observasinya, upaya mempelajari, lalu persiapkan dengan matang dan semangat. Nah, ini rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika di observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi ke setelah observasi. Setelah itu ada diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, Bapak akan muncul tanda checklist hijau di pojok kanan di setiap fiturnya. Nah, lalu Bapak Ibu lanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Bapak Ibu klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, ini tampilan apabila mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Di sini tampilannya ada nomor, fokus perilaku, penilaian atasan, dan catatan. Nah, di sini kita lihat guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nilai atasannya dilakukan dengan efektif, guru melakukan komunikasi dengan positif. Di sini ada 3 yang dinilai, dan apabila sudah, klik lanjut. Nah, mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Bapak Ibu mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, poinnya di sini adalah dikatakan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Jadi isinya kepada refleksi guru ketika melakukan praktik pembelajaran, apa saja tantangan-tantangannya atau kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika observasi berlangsung pada praktik pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Apabila ingin mengetahui panduan pengisian refleksi, silahkan Bapak Ibu klik di bawah kolom refleksi guru, di situ ada panduan pengisian refleksi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Silahkan Bapak Ibu pilih di kolom keempat. Nah, di situ ada pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berusaha pada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pilih salah satu atau boleh lebih dari satu ya Bapak Ibu untuk tujuan tindak lanjutnya. Yang kelima adalah pilih materi pembelajaran dari PMM. Nah, tuliskan di kolom ke-6, tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi PMM. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya. Jadi, silakan Bapak Ibu atur untuk mempelajari materi yang ada di PMM sebagai tindak lanjut dari langkah yang sebelumnya. Lalu pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda untuk melakukan tindak lanjut. Di sini contohnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lain. Anda juga, Bapak Ibu juga bisa nih mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya. Atau untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Di sini contoh ada opsional pilihan belajar lain, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, sila boleh diisi, boleh enggak nih. Lalu apabila sudah, silahkan klik simpan draft, lalu kumpulkan. Kalau simpan draft ini apabila memang Bapak Ibu belum selesai untuk mengisinya. Kalau kumpulkan, kalau memang Bapak Ibu sudah mengisi secara lengkap dan sudah yakin, silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Lalu ada langkah refleksi tindak lanjut observasi kelas.
Nah, setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar, hasil belajar Bapak Ibu dapat direfleksikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Di sini kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Lalu Bapak Ibu akan diminta mengisi hasil refleksi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih dari PMM. Di sini di kolom kedua itu merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Lalu di kolom ketiga, isi maksimal 500 karakter ya, 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama melakukan pembelajaran dari platform Merdeka Mengajar atau dari luar platform Merdeka Mengajar. Di kolom keempat, apa perubahan yang Bapak Ibu capai setelah melakukan pembelajaran. Nah, ini maksimal juga 500 karakter. Di kolom kelima ada Bapak Ibu silakan isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Di kolom keenam, isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya. Lalu untuk yang pilihan belajar lainnya tadi kan ada 2 pilihan, PMM dan pilihan belajar lainnya yang bersifat opsional. Lakukan pengisian yang sama untuk pilihan belajar lainnya. Silahkan Bapak Ibu jawab apa pertanyaan yang ada di tampilan di PMM Bapak Ibu untuk pilihan belajar lain. Di sini apa inspirasi baru yang Bapak Ibu lakukan dari upaya tindak lanjut berdasarkan inspirasi. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab sesuai pertanyaan yang ada di PMM. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bila memang belum yakin atau belum selesai, silahkan Bapak Ibu klik simpan draft. Apabila sudah lengkap dan sudah yakin, silahkan klik kumpulkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan terlihat tampilan PMM Bapak Ibu. Di situ ada progresnya, apakah sudah 100%. Apabila sudah selesai, ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Untuk pengumpulan dokumen dan tugas tambahan, nah seperti ini tampilannya. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Bapak Ibu perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Bapak Ibu dari pelatihan mandiri PMM. Caranya seperti sama, klik kumpulkan. Nah, yang menjadi perhatian adalah kumpulkan bukti dukung sesuai RHK yang sudah Bapak Ibu buat dan sudah Bapak Ibu sepakati. Itu. Nah, ini seperti di sini muncul daftar RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan dan sepakati dengan kepala sekolah. Bapak Ibu silahkan klik kumpulkan untuk bukti dukungnya, untuk mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. Jangan sampai nanti salah mengunggah bukti dukung, harus sesuai dengan RHK yang sudah Bapak Ibu pilih dan jumlahnya juga berapa kegiatan sesuai dengan misalnya Bapak Ibu memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan, misalnya 2 kegiatan, berarti ada 2 bukti dukung yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Nah, di tahap selanjutnya klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar Anda dari PMM. Masing-masing misalnya Bapak Ibu ada 3, ada 2, ada 2 topik atau 2 kegiatan, berarti akan muncul 2 tempat unggah ya Bapak Ibu sesuai dengan jumlah kegiatan yang Bapak Ibu pilih. Bukti dukung dapat Bapak Ibu unggah dari laptop atau komputer, atau bisa juga mengambil dari laman bukti karya Bapak Ibu. Caranya, dengan klik unggah di poin keempat, klik unggah dokumen atau ambil karya untuk mengambil laman bukti dari karya Bapak Ibu di PMM. Atau Bapak Ibu klik unggah dari laptop atau komputer apabila dokumen bukti dukungnya ada Bapak Ibu simpan di komputer atau laptop. Sama seperti file yang sebelumnya, maksimal
10 MB dengan format PDF. Bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada cek dan edit. Kalau cek itu Bapak Ibu silahkan klik cek untuk melihat apakah hasil unggahan Bapak Ibu sudah sempurna atau sudah sesuai. Apabila belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik edit untuk mengganti dokumennya. Setelah sudah yakin, silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Kalau belum yakin, silahkan klik simpan draft. Nah, apabila sudah berhasil dikumpulkan, ditandai dengan tulisan di bawah tulisan status itu sudah dikumpulkan. Klik cek untuk melihat hasil unggahan Bapak Ibu. Apakah sudah benar atau belum. Nah, apabila Bapak Ibu juga melakukan tugas tambahan, Bapak Ibu diminta untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahan Bapak Ibu. Misalnya ada yang menjadi tugas tambahannya ekstrakurikuler atau sebagai anggota pengurus organisasi tingkat kota gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukung. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan? Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan sampai ketemu di video berikutnya.